Profesor Kiai Haji Syukron Makmun. Pada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para guru-guru, para asatidzah, tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada seluruh pengurus baik yayasan dari Masjid Al-Akhyar dan juga kepada seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih atas segala usahanya, terima kasih atas segala aktivitasnya dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Siapa yang akan menghidupkan Islam kalau bukan orang Islam sendiri? Oleh sebab itu setiap umat Islam harus pasang niat dalam hatinya bahwa saya mempunyai kewajiban untuk menghidupkan Islam di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Juga saya tidak lupa pada seluruh panitia dan pengurus Masjid Al-Akhyar atas segala pengorbanannya. Selalu saya menitik beratkan kepada pengorbanan dan pengorbanan. Sebab apa? Karena saya yakin tidak ada satu kemauan, tidak ada satu cita-cita yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Maka selalu saya titik beratkan pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terwujud bukan hadiah dari Belanda. Republik Indonesia ini berdiri bukan hadiah dari Jepang, tapi negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri di atas aliran darah dan cucuran air mata seluruh rakyat Indonesia. Berapa wanita yang menjadi janda, berapa juta anak yang menjadi yatim karena bapaknya gugur di medan perang melawan Belanda. Itulah mereka-mereka yang sudah berkorban. Mereka itulah yang sudah berjasa kepada bangsa ini. Adapun kita yang hidup sekarang ini bukan orang yang berjasa di dalam mewujudkan RKRI. Kita ini orang yang makan jasa. Yang berjasa siapa? Yang berjasa pahlawan-pahlawan kita yang ada di kuburan itu. Mereka tidak menikmati kemerdekaan, tidak tahu jalan tol, tidak tahu jalan layang, tidak tahu listrik masuk desa. Mereka gugur dalam pertempuran. Kita sekarang yang menikmati jasa mereka. Oleh sebab itu selalu saya titik beratkan, jangan hanya pandai makan jasa, tapi hendaknya pandai pula berjasa. Ini kita NKRI karena pengorbanan.
Agama Islam diturunkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak langsung besar, Islam tidak langsung jaya. Besarnya dan jayanya Islam ini karena diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan para sahabat-sahabatnya. Bukan hanya berkorban harta, mereka siap berkorban jiwanya. Ini karena pengorbanan para sahabat, pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sekarang menjadi umatnya, sehingga kita mengenal Allah. Kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang dolim, mana yang adil. Kita tahu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perjuangannya, dengan penderitaannya. Jangan dibandingkan dengan Sukron Ma'mun berdakwah. Sukron Ma'mun berdakwah sudah begitu enak, tidak ada halangan. Walaupun ada halangan, tidak ada artinya kalau kita bandingkan dengan apa yang dialami junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam menegakkan Islam, Nabi Muhammad dari pintu ke pintu mengajak mereka masuk Islam, khususnya keluarganya, dengan ancaman pembunuhan, dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman penyiksaan. Tidak sedikit sahabat Rasul yang disiksa, ditarik badannya di padang pasir, perutnya dikasih batu, supaya mereka kembali kepada agama mereka, agama musyrik. Begitulah perjuangan Rasulullah, pahitnya. Tapi rupanya pembunuhan, ancaman, kekerasan, segala-galanya tidak mampu untuk memadamkan Islam, untuk memadamkan api Islam yang mulai menyala untuk menerangi kota Mekah dan sekitarnya. Dengan ancaman pembunuhan, dengan ancaman penyiksaan, seluruhnya itu tidak berhasil. Akhirnya bangsa Arab mengadakan perubahan politik, lalu diadakan embargo ekonomi, dibekot ekonominya. Seluruh bangsa Arab dilarang mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, supaya Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya mati kelaparan. Ini barangkali yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.